kasih untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Ida Fauzia yang sudah memberikan bantuan dana subsidi upah kepada kami di sini, dan itu bermanfaat banget untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi bersama admin. Hari ini kita akan membahas topik bantuan subsidi upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan tahun 2022. Ya, seperti video cuplikan di awal, sudah banyak dari teman-teman kita yang sudah cair BSU 2022. Namun juga masih banyak yang belum mendapatkan BSU 2022. Kita akan mengulas tuntas BSU 2022 terkait jadwal tahap 5 dan tahap 6 ya sahabat. Simak video ini sampai akhir dan jangan di skip ya. Oke sahabat, seperti biasanya yang baru datang silahkan like, komen, dan subscribe. Dan bagi sahabat-sahabat penonton setia, terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terupdate tentang bantuan subsidi upah dan BSU ini ya sahabat. Menurut Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi, saat ini proses pencairan BSU tahap 5 masih menunggu data calon penerima dari BPJS Ketenagakerjaan. Kata Anwar Sanusi, masih menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan hari ini cair. Kata Anwar Sanusi saat dikonfirmasi Jakarta Jumat tanggal 7 bulan 10 tahun 2022. Sedangkan jadwal di tahap 6 ini akan dikeluarkan apabila tahap 5 sudah terdistribusikan ke penerima BSU. BSU tahun 2022 hanya bisa dicairkan untuk sekali sebesar 600.000 dengan penyalurannya yang serempak ke seluruh 14,6 juta orang pekerja. Dana BSU gaji Rp600.000 ini langsung diberikan pada penerima dengan perantara ke rekening Bank Himbara, yang termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, PTN, dan BSI khusus untuk Aceh. Namun bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, jangan khawatir karena mereka bisa mencarikannya melalui kantor pos. Setelah mendapatkan data calon penerima BSU tahap kelima, langkah selanjutnya, pihak Kemenaker langsung mengecek data tersebut agar sesuai syarat penerima BSU 2022 sebesar Rp600.000. Biasanya, pencairan BSU tahap berikutnya dilakukan minggu depan setelah verifikasi data calon penerima BSU tahun 2022. Diketahui penyaluran BSU atau BLT subsidi gaji tahun 2022 secara nasional telah diterima oleh 8.168.987 pekerja dari target 14.639.675 pekerja. Rincian pencairannya adalah penerima tahap 1 sebanyak 4.112.052 orang, tahap 2 sebanyak 1.607.776 orang, tahap ketiga sebanyak 1.357.722 orang, dan tahap keempat sebanyak 1.900.437 orang. Menurut Ida Fauzia, Ketua dari Kemenaker mengatakan bahwa penyaluran BSU dilakukan secara bertahap untuk memastikan bahwa bantuan yang menyasar pekerja ini tetap tepat sasaran. Setelah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemadatan data untuk memastikan calon penerima belum mendapatkan bantuan pemerintah yang lain, seperti kartu pekerja, BLT BBM, dan PKH. Perlu digarisbawahi bahwa yang sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya tidak bisa mendapatkan bantuan subsidi upah. Kemudian, kami juga harus padankan apakah calon penerima ini adalah anggota TNI, Polri, dan ASN. Karena mereka tidak berhak menerima, kata Ketua Kemenaker. Berikut saya sajikan beberapa syarat penerima BSU. Yang pertama, warga negara Indonesia.
Yang kedua, peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Dan terakhir, membayar BPJS Ketenagakerjaan di bulan Juli tahun 2022. Yang ketiga, gaji upah paling banyak 3,5 juta. Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah UMP atau UMK lebih besar dari 3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh. Yang keempat, bukan PNS, TNI, dan Polri. Yang kelima, belum menerima program Kartu Prakerja, program Keluarga Harapan, dan bantuan produktif untuk usaha mikro atau BPUM. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke kas negara. Hal ini sesuai dengan Pernaker nomor 10 tahun 2022. Jadi bagi para sahabat yang tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan di Pernaker nomor 10 tahun 2022, tidak bisa menerima bantuan subsidi upah. Untuk selanjutnya, proses pencairan BSU akan melalui beberapa tahap. Yang pertama, kantor BPJS Ketenagakerjaan mengirimkan data calon penerima BSU yang telah memenuhi persyaratan kepada Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Setelah itu, Kemnaker melakukan pengecekan dan pemadaan data calon penerima yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, apabila terdapat data anomali atau data yang tidak valid, maka Kemnaker akan mengembalikan data untuk diperbaiki oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, pengecekan dan pemadaan data calon penerima BSU selanjutnya akan ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran untuk dilakukan proses pencairan dana BSU melalui kantor KPPN. Yang kelima, dana BSU yang sudah dicairkan selanjutnya dilakukan pemindah bukuan atau transfer ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh, dan PT Pos Indonesia bagi yang tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Maka dari itu, untuk sahabat-sahabat yang belum menerima bantuan subsidi upah harap bersabar, karena masih ada beberapa tahap yang akan dilakukan oleh Kemnaker agar sesuai dengan tujuan dan target pencairan BSU tahun 2022. Demikian sedikit informasi yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan bantu channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.